Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahri. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial tentang pengolahan data geolistrik dari 2D hingga menjadi 3D. Dan untuk tutorial ini adapun software yang digunakan itu ada dua. Yang mana software yang pertama itu adalah Restudiv yang digunakan sebagai pemodelan dua dimensi data geolistrik, dan software Robot yaitu untuk melakukan interpolasi 3D data geolistrik. Dan disiapkan juga data geolistriknya, dimana pada tutorial ini saya menggunakan dua data geolistrik, yaitu data lintasan 1 dan lintasan 2. Nah, ini contoh format datanya. Datanya ini memiliki spasi antara elektroda itu sebanyak 5 meter dengan konfigurasi Wiener terdiri dari 42 datum. Dan datanya ini tidak dilengkapi dengan data topografi ya. Nah, mulai langsung saja ke tahap awal. Untuk tahap awal itu dibuka adalah Restudiv dulu, dimana kita akan melakukan pemodelan perampang dua dimensi. Untuk caranya itu adalah pertama itu dilakukan adalah klik file, lalu read data file. Dari data file ini kita masukkan data lintasan geolistrik tadi. Format datanya itu dapat berupa txt atau data DAT. Nah, di open aja. Setelah open, kita inversi. Untuk inversinya itu kita menggunakan yang resistivity semua aja tanpa logaritma. Jadi klik use apparent resistivity. Oke, lalu langsung di list square aja. Lalu nanti datanya itu di save lintasan 1 gitu. Nah, lalu di oke, nanti bakal muncul hasil penampang dua dimensi. Nah, dan ini tuh enter additional iterasi itu adalah untuk menambah jumlah iterasi. Jika dirasa nilai error itu masih tinggi, maka iterasi itu dapat ditambah. Dan di sini kita cukup dengan melakukan 5 iterasi saja dan diperoleh error itu sebesar 4,9%. Dan dapat penampang resisivitas data geolistrik lintasan 1 itu adalah sebagai berikut nih contohnya. Mungkin sedikit info ya cara kerja dari Restudiv itu. Di pemodelan 2D ini tuh di bagian bawah itu adalah terdiri dari persegi-persegi atau kotak-kotak kecil gitu. Jadi tugas dari studi itu di sini adalah cara kerjanya itu memetakan kotak-kotak yang tadi sesuai dengan data yang kita input. Lalu akan dilakukan inversi sesuai dengan logaritma kita pilih, robust atau smoothness. Nah, nanti akan setelah diinversi itu kotak-kotak itulah nanti akan diketahui nilai resistitivitas per kotak-kotak itu, sehingga akan diperoleh penampang seperti ini, penampang dua dimensi. Mungkin itu sedikit infonya. Dan dari sini ini kita udah bisa lanjut ke display. Di display kita pilih show inversion result. Nah, di sini kita akan mengubah format Restudiv tadi menjadi format data XYZ. Sebenarnya kan format server juga bisa, tapi agak ribet nanti ya, kita harus susun-susun secara manual, jadi kita pilih XYZ aja. Oke. Nah, XYZ di save dimana mau di save. Oke, setelah itu di exit. Nah, lanjut kita ke lintasan 2. Caranya juga sama pada lintasan 1. Di read data lintasan 2. Setelah itu lakukan inversi. Dan untuk inversinya itu kita memilih yang menggunakan resistitivitas semua aja. Lalu di square, maka hasilnya nanti akan terlihat. Di lintasan 2 ini dilakukan sebanyak 5 kali iterasi dengan error sebesar 1,70%. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke inversion result, display, dan kita ubah lagi formatnya ke format XYZ. Lalu di save lagi ke tempat yang di save.
itu bisa diikut aja. Nah, dari sini kita bisa lanjut ke Excel untuk penyusunan datanya. Nah, dari data tadi, data format XYZ yang sudah kita ubah tadi, nah, akan diperoleh contoh data sebagai berikut. Nah, kita dapat data X, data kedalaman, resistivity, dan conductivity. Dan di bawahnya juga ada lagi data location, resistitivitas, dan resistitivitas difference, conductivity. Nah, jadi di sini nih data yang kita pakai itu cuma data yang atas aja nih, yang ini aja nih. Jadi ininya di copy sampai akhir. Jika sudah, di copy ke Excel. Ini bisa dihapus. Nah, line 1. Nah, untuk line 2-nya, itu dilanjutkan di bawah datanya line 1. Caranya juga sama. Lintasan 2. Nah, data yang di copy itu juga sama. Yang data yang bagian atas saja yang di copy sampai akhir. Nah, sampai Excel lagi. Bagian kiri bisa kita hapus. Kiri, oke. Nah, line 2. Untuk penamaannya ini bisa kita hapus, cukup yang bagian atas saja. Nah, jadi kita telah memperoleh nilai X, kedalaman atau Z, dan nilai resistitivitas dan konduktivitas. Nah, di sini kita belum mendapatkan nilai Y. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan nilai Y? Untuk mendapatkan nilai Y itu di format di data listrik ini, nilai Y itu adalah jarak antar lintasan. Di sini kan kita menggunakan 2 lintasan ya. Jadi jarak antar lintasannya itu adalah 7 meter. Nah, jarak lintasan itu kan sesuai ketentuan berapa gitu. Jadi untuk lintasan yang saya gunakan ini itu adalah 7 meter. Jadi pada line 1 itu jaraknya itu adalah 0, karena itu baru line 1 aja gitu. Oke. Di drag sampai line 1 terakhir. Nah, sudah itu baru masukkan jarak kayak antara line 1 ke line 2 itu adalah 7 meter. Nah, jadi sampai sini udah kelar. Nah, kalau di sini udah selesai, datanya dapat kita save. Saya sudah juga membuat contohnya sebelumnya dan sama. Dari ini kita udah bisa lanjut ke software Rockwork. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang cara kerja software Rockwork ini. Model 3D itu terdiri dari voxel ya. Voxel itu adalah bagian terkecil dari penyusun model 3D tadi. Nah, cara kerja Rockwork itu dia memetakan semua data-data yang kita input. Dimana data yang kita input di Rockwork ini nanti ada 4, itu data X, Y, Z atau kedalaman, dan data G. Data G itu dapat diisi dengan resistitivitas atau konduktivitas. Nah, nanti datanya itu akan dipetakan sesuai data yang kita input, lalu diolah dengan logaritma yang dibutuhkan. Setelah itu nanti akan didapat nilai penampang 3D sesuai dengan nilai resist yang ada. Misalnya kita menggunakan resistitivitas, maka akan diperoleh penampang 3D dengan resistitivitas yang kita sesuaikan. Gitu. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke contohnya. Sini kita bikin folder baru aja gitu ya. Folder baru.
Oh, udah ada. Biar skip aja, oke. Nah, untuk projectnya ini, misalnya daerah penelitian itu diketahui, kita dapat menggunakan ya yang UTM, yaitu WGS 84. Menggunakan misalnya zona berapa gitu, nanti dipilih aja di sini. Nah, di sini kita menggunakan lokal aja gitu ya. Oke. Oke, yes, dah. Ini udah di save ya, jadi nggak apa-apa, cancel aja. Save change, oke. Nah, udah dari sini kita bisa input data Excel tadi setelah kita susun tadi, yaitu cara milihnya itu adalah datasheet, lalu kita pilih file, lalu kita import. Di import kita pilih Excel. Nah, di Excel kita pilih tuh data geolistrik yang udah kita susun tadi. Data geolistrik. Oke. Nah, di sini nih kan kalau awal itu cuma kepilih dua ini ya, udah centang dua. Jadi kita kan headernya tadi cuma satu, yang X, Y, depth, dan productivity, resistivity. Tuh, responding. Nah, jadi kalau headingnya cuma satu kan, jadi kita pakai one header aja. Jangan lupa tadi kalian naruh datanya di sheet berapa, di input, lalu continue. Untuk scan-nya ini bisa di apa? Project dimension full project ini bisa di close dulu. Nah, di sini kan sudah di input nih nilai X, Y, depth atau Z, resistivity dan conductivity. Nah, sekarang kita menentukan satuannya dulu. Dengan cara itu adalah klik kanan, kolom properties. Nah, nanti akan muncul sebelah kanan sini. Jika X titik X itu adalah dinamai dengan X or Y, dan Y juga sama, X or Y, depth itu kan adalah Z, maka dipilih linear Z. Untuk resistivity dan conductivity kita juga menggunakan linear Z, karena di sini tidak ada satuannya yang resistivity dan conductivity. Jadi kita menggunakan linear Z aja. Nah, jika sudah dinamakan semua satuannya, bisa di minimize. Setelah itu kita ke dimension. Nah, di dimension ini baru kita scan Excel datasheetnya ini untuk menentukan nilai minimum maksimum X, Y, Z nya dan nodes dan range ya. Oke, di sini kita pilih scan lalu kita pilih datasheet. Nah, dan dipastikan ya nilai X itu sesuai dengan X, Y itu adalah Y, dan Z itu adalah depth. Nah, oke, option kita pilih X, Y, Z data. Jika sudah, yang lainnya biarkan default, lalu kita continue. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa milih. Oh, spesinya dibikin satu aja, jangan 10, 0,2 itu nanti jauh-jauh. Bisa disesuaikan aja. Jadi satu. Itu oke. Nah, jika sudah di scan, kita bisa langsung masuk ke pemodaan 3D. Nah, untuk pemodaan 3D sendiri bisa kita pilih solid. Di solid kita pilih create. Lalu create X, Y, Z, G solid. Nah, di sini tadi tuh untuk yang pemetanya itu ada 4 data kita input. Yang pertama adalah nilai X, lalu Y, habis itu elevasi atau kedalaman. Nah, lanjutkan dengan resistivity dan conductivity. Mengapa di sini digunakan resistivity dan conductivity?
Nanti anggap aja pada tutorial ini kita akan mencari misalnya contoh aquifer atau water table gitu. Nah, jadi kan untuk membedakan mana yang water table itu nanti kita akan input data resistivity dan conductivity. Karena kan water table zona air itu atau aquifer itu kan memiliki nilai conductivity resistivity yang timbal balik ya, berkebalikan gitu. Nah, jadi nanti dari situ kita dapat membedakan mana yang zona aquifer atau water table. Jadi kita awal ini kita input aja dulu data resist ya. Habis itu resist kita save dengan penamanya resist. Di sini kita pakai algoritmanya itu inversion anisotropik aja. Inversion anisotropik ini cara kerjanya itu adalah dengan merata-ratakan dari nilai data yang di sekitarnya nanti akan dijadikan untuk interpolasi 3D-nya. Nah, oke, segini oke aja. Misalnya datanya itu ada data topografinya, data geostatiknya, data topografinya, kita bisa menggunakan batas atas, superface dan subface yang dapat menentukan batas atas dari data kita itu. Contohnya seperti ya kayak data tadi gitu ya. Kita kasih contoh bentar nih, inversion. Oke. Nah, misalnya nanti kita kan punya data topografi ya. Dari data topografi kita kan bisa lihat tuh permukaannya itu bergelombang atau datar. Di bawahnya itu datar atau gimana, atau gelombang juga. Nah, jadi di situ kita bisa tuh di input ke robot ini. Jadi hasilnya tuh include data topografinya. Yang batas atas, nah ini dapat dibikin juga, dan batas bawah. Karena di sini kita nggak menggunakan itu, jadi ini ya nggak usah ditentang. Nah, jika udah, kita langsung ke sini aja. Ya oke. Nah, telah diperoleh nih data pemodel 3D data geolistrik dari data nilai resist. Nah, seperti ini datanya nih. Datanya dapat kita save dulu. Ini resist ya, berarti itu kan untuk menunjukkan air. Jadi kita ubah dulu deh. It's Nah, dari sini dari data geolistrik dapat kita lihat tuh misalnya aquifer tuh dapat ditandai dengan yang resistnya kecil ya, berarti warna biru gitu. Yang 11 sama 43, berarti yang seperti ini. Berarti nah ya, berarti untuk pemodel 3D-nya itu dapat di sini gitu. Nah, itulah kurang lebih. ISO-nya kita tingkatin aja, jadi nah kurang sesuai ya. Dan dua, udah lain. Jadi sedikit di kiri, di tengah. Oke. Ya kurang
beginilah penerusannya. Mungkin kalian nanti dapat dicoba-coba sendiri ya, nggak sesuai dengan penampang 2D-nya. Jika udah, di apply, close. Nah, nanti data ini dapat kita save. Save-nya itu 3D resist. Nah, jika ini udah kelar, kita bisa keluar lagi. Habis itu bikin pemodel 3D yang data connectivity-nya. Untuk masuk ke data connectivity sendiri itu stepnya juga sama dengan yang resistivity, tinggal diubah yang nilai G nya aja, connectivity. Nanti diganti namanya conduct aja, bisa disesuaikan dengan masing-masing. Kita menggunakan algoritma yang sama yang tadi anisotropik, lalu continue. Pada perolehnya conductivity. Nah, berarti kan kalau data conductivity itu menunjukkan misalnya semakin conductivity-nya makin tinggi itu menunjukkan bahwa di situ ada air ya. Karena sifat air itu konduktivitas konduktif gitu. Oh iya, jadi dapat sesuaikan aja nih dengan yang hasil 2D tadi yang udah kita bikin. Oke. Ini lintasan 2 sebelah kiri ya. Ya, kurang lebih seperti inilah. Cukup mirip ya. Sebelah kanannya seperti ini. Display. Nah, kita bisa sesuaikan opacity-nya lagi. Memilih option. Nah, ini seperti cukup ya untuk menginterpretasikan yang sesuai dengan dua dimensinya. Mungkin kurang dikit ya. Ya kurang lebih ini cukup lah. Step play aja. Close. Habis itu kita input yang data resistnya tadi. Resist itu kan berkebalikan dengan air ya. Berkebalikan dengan nilai konduktivitas. Caranya itu milih file pen. Jadi save dulu ya. Nah, input yang resist. Maaf. File. Jadi save dulu. Conduct resist. Oke.
Oke, sebentar ya, ini kok muncul ya. Nah ya, option. Nah, opacity dikecilin ya, cukup lah 30. Nah, di sini saya dapat melihat kemenerusan dari zona aquifer atau water table-nya tadi itu. Nah, lebih seperti ini ya. Untuk menggabungkan data resistance conductivity-nya itu tinggal dipilih file terus di open. Ya, kurang lebih seperti ini contohnya. Dapat disesuaikan dengan data listrik yang udah diolah tadi. Nah, kan sebelah sini ya. Itu sebelah sini berarti. Terus yang lintasan satunya sebelah agak di bawah. Nah, itu di bawah. Untuk pengaturan ISO-nya ya tinggal klik kanan aja terus option ya. Oke, close. Ya, mungkin sekian teman-teman kurang lebihnya. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas mungkin bisa di kontak gua aja, Fahri gitu ya. Ya mungkin sekian dulu kurang lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua akhirin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.